Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini saya pakai baju batik lagi ya. Jadi habis menghadiri acara resepsi pernikahan tetangga. Jadi langsung aja kita ke studio untuk buat video untuk selalu menghibur teman-teman walaupun juga masih agak sedikit flu ya. Jadi teman-teman tahu aja deh yang di ekstrim suara kita lagi flu tahu. Wah, luar biasa. Berarti hafal ya dengan suaranya. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan membawakan sebuah kisah nyata horor misteri yang bertemakan pendakian gunung. Wow, sudah lama kita tidak membawakan kisah tentang pendakian gunung ya. Dan gunung yang akan kita kupas malam ini adalah Gunung Salak. Ya, Gunung Salak yang terletak di Jawa Barat ya, di Bogor, dan ada dua trek pendakian dia. Jalur Bogor dan jalur Cidahu Sukabumi ini terkenal sekali dengan aura mistisnya yang sangat kental ya. Dan ada sempat juga yang paling fenomenal adalah yang tragedi pesawat Sukhoi menabrak Gunung Salak ini, jadi menambah kesan mistis, aura mistis di gunung tersebut. Ya langsung aja, nggak berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Dan seperti biasanya tidak bosan-bosannya kami meminta untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan mari pasang headset kalian, matikan lampunya untuk menambah kesaduan kita dalam mendengarkan kisah horor ini. Tersesat di Gunung Salak hingga muncul di Cirebon. Sukabumi sekitaran tahun 2012. Perkenalkan, namaku Rama. Jadi aku bersama teman yaitu Ishak, Aska, dan Angga memutuskan untuk pergi mendaki ke Gunung Salak. Ya, jadi kita berempat saat itu ya. Kita saat itu naik melalui jalur Cidahu Sukabumi. Jadi Gunung Salak ini ada yang dari trek pendakiannya, ada yang dari Bogor dan ada yang dari Sukabumi. Yang mana salah satu kelebihan jika kita naik dari Sukabumi adalah kita bisa mendapati view Kawah Ratu. Ini adalah seperti bonus ya, karena keindahan Kawah Ratu ini luar biasa. Kalau untuk trek pendakian ya, baik maupun dari Bogor ataupun Cidahu Sukabumi sama ya, sama-sama sulit. Jadi Salak ini ketinggian gunungnya tidak terlalu tinggi, tapi memang selain aura mistis yang sangat kental di sana, trek pendakiannya juga luar biasa. Jadi butuh fisik dan kekuatan yang ekstra untuk mendaki ke sana. Oke, lanjut. Selama perjalanan berempat untuk naik, saat itu sepertinya tidak ada kendala sedikit pun ya. Semuanya berjalan normal. Berjalan normal tanpa ada gangguan apapun sama sekali. Seperti banyak cerita teman-teman mungkin yang pernah naik ke Salak, saat itu kami tidak menemui pengalaman-pengalaman yang horor di awal naik, itu nggak ada. Jadi alhamdulillah. Sampailah akhirnya kami ke puncak, singkat cerita ya. Jadi setelah kita mendaki berempat, kita sampai ke puncak. Nah di sana kita diriin camp, kita bikin kopi, kita menikmati keindahan puncak Manik Satu ya. Jadi Manik Satu ini puncak tertinggi di Gunung Salak. Kita ya santai lah ya, ngerokok, ngobrol-ngobrol ringan. Dan sekitar jam 12 atau jam 1 siang itu akhirnya kita packing ya. Kita packing dan bersiap-siap untuk turun dan pulang lagi ke Jakarta. Nah, disinilah disinilah awal semuanya terjadi. Kisah horor ini terjadi bermula dari sini. Jadi setelah kita sudah puas, santai, ngobrol di puncak, dan memang di puncak Salak ini jarang orang yang bermalam di sana ya, karena
selain cuacanya dingin, pokoknya kurang-kurang inilah ya. Jarang-jarang banget orang yang bermalam. Seandainya kita sampai di puncak Salak di Manik Satu, itu kita hanya diriin camp untuk sekedar masak, ngopi, ngobrol sebentar, menikmati pemandangan ya. Udah. Setelah turun, singkat cerita, setelah kita turun sekitar jam satuan ya, jam 1 siang kita turun. Nah, setelah mungkin hampir 2 jam lah ya. Setelah hampir 2 jam kita berjalan, tiba-tiba kita menemukan jalan yang bercabang saat itu. Ya kita bingung dong. Jadi sebelumnya kita ini ketika naik kemarin itu nggak nemuin nih jalan bercabang ini. Tapi kenapa kita sekarang justru menemukan jalan bercabang? Kita berempat pun bingung. Bahkan Ishak dan Angga kala itu terlihat perdebatan yang cukup alot. Benar-benar tidak menemui kesepakatan. Nah, jadi aku yang mencoba tetap tenang menghadapi kejadian ini pun akhirnya mencoba masuk ke dalam perdebatan itu dengan bermaksud untuk melerai ya, atau menyudahi perdebatan itu. Yang sepertinya memang tidak akan berguna di saat-saat genting seperti ini. Nah, akhirnya aku pun berhasil ya untuk melerai perdebatan mereka dan akhirnya kita voting. Kita voting untuk menentukan jalur menurut feeling kita masing-masing saat itu. Nah, jadi Aska yang memang sedikit pendiam ya, akhirnya memilih jalur yang sama dengan yang aku pilih dan di situ jujur ya, sebenarnya feeling feeling aku sebenarnya udah nggak terlalu kuat dan saat itu aku pun coba bilang ke Aska, "Lu yakin nggak sama yang gue pilih?" Tanyaku saat itu. Ya udah, gue ikut aja lah. Aska jawab singkat. Dan Ishak pun yang sebelumnya berdebat kuat, akhirnya mengikuti apa yang sudah aku pilih. Dan tentu Angga pun memilih dengan jalur yang aku pilih juga. Akhirnya kita berempat pun mulai perjalanan menuju jalur yang saat itu aku pilih. Dengan konsekuensinya karena aku yang milih jalur nih ya, berdiri nih paling depan. Berdiri paling depan, jalurnya saat itu benar-benar sempit deh. Karena rumput-rumputnya tinggi sepanjang jalur. Jadi kayaknya kayak jalur ini seperti nggak pernah dilewatin orang ya. Terlihat dari rumput-rumputnya yang tinggi sepanjang perjalanan. Nah, memang feeling di awal yang sudah ragu, ini akhirnya terbukti. Jadi semakin jauh kita berjalan, itu jalur tersebut seolah-olah kayak semakin tertutup nih. Nah, ketika saat itu kita mulai ragu nih, tapi mau balik itu udah jauh gitu. Jadi bingung kita mau nerusin gimana, mau balik udah jauh. Akhirnya aku pun berkata sama teman-teman kala itu, Blay, ini makin malam nih, makin jauh, makin nggak kelihatan nih jalurnya. Udah kalau kita nemu tempat yang agak lebar, kita ngecamp aja dulu, kita gelar tenda lah. Lanjut perjalanan besok ketika terang. Karena saat itu sudah mulai gelap ya, sudah mulai gelap. Dan akhirnya teman-temanku pun setuju dan tanpa sepatah kata pun keluar mereka udah iya aja deh karena memang udah capek, semua capek dan pikirannya mulai kalut. Udara pun mulai semakin dingin. Semakin malam semakin gelap. Jadi rasa letih capek ini lebih terasa lagi. Nah, kira-kira setengah jam dari yang tadi aku ngomong ya, akhirnya kita nemuin tuh lapak yang agak datar dan lebar, cocok untuk diriin tenda. Akhirnya kita sepakat untuk diriin tenda di situ, kita berniat bermalam di situ untuk agar di kemudian harinya ketika terang kita baru berjalan lagi. Jadi saat itu Aska yang kebetulan Aska bawa logistik ya, logistik tuh paling berat ya. Kalau orang naik gunung yang bawa logistik ini harus orang yang paling kuat di antara itu. Aska saat itu. Lah, makanan tinggal dikit nih. Besok nyampe base camp kan dengan kata-kata yang sepertinya putus asa nih, mulai putus asa si Aska. Dan dengan muka yang lesu saat itu Aska nanya ke aku ya, aku bilang, ya insya Allah kita sampai besok ke base camp. Ya mau bagaimana lagi? Sebenarnya ya saat itu aku pun ragu dan berharap ada solusi sebenarnya dari teman-teman. Nah, jadi di sini sebenarnya aku pun beruntung ya punya temen yang peka ya, walaupun sedikit brengsek. Saat itu si Isak nih ya, Isak bisa mencairkan suasana. Ya udah, kita sambil main kartu aja gimana? Ya, sembari masak
pinggiran kan seru nih. Nah, jadi memang hal-hal seperti inilah yang membuat aku nih kangen gitu ya naik sama teman-teman itu. Nah, singkat cerita setelah kita main kartu ya, gaple saat itu kartunya gaple, akhirnya kita pun tidur dan set alarm ya di HP saat itu supaya kita nggak kesiangan. Dan akhirnya jam sekitar setengah lima sore sebelum matahari terbit pun kita bangun nih. Maksudnya saat itu kita mau ngelihat posisi matahari ini di mana nih terbitnya, biar tahu nih kita nih berjalan ke arah mana. Nah kebetulan, kebetulan waktu itu kita nggak ada yang bawa kompas dan di handphone kita juga nggak ada aplikasi kompas ya. Nah akhirnya matahari pun terbit saat itu. Wah aku bangunin nih teman-teman semua untuk siap-siap jalan lagi. Dan setelah kita packing-packing, beres-beres, setelah beres-beres pun selesai, akhirnya kita mulai lagi berjalan menyusuri jalur pilihan aku tadi. Sampai akhirnya Sampai akhirnya kita ketemu malam lagi, kita tetap belum bertemu base camp. Dan akhirnya kita sadar bahwa sebenarnya kita sudah tersasar, tersesat jauh sekali dari jalur pendakian. Karena jalur turun itu sebenarnya nggak lama ya dari Salak, nggak sampai setengah hari dia. Nah ini kok kita 2 hari hampir itu. Jadi udah mulai deh kepanikan. Kita semua udah mulai diem deh sepanjang perjalanan. Udah nggak ada yang ngomong, jalan aja. Jadi ngecamp di hari kedua pun kita udah mau marah gimana ya kan, udah nggak ada yang ngomong, nggak bisa tidur, logistik pun udah semakin menipis. Jadi bener-bener mikirin besok pulang gimana nih, apa lagi yang harus kita lakuin besok nih. Udah bener-bener kalut lah berempat. Jadi saat itu malam teman-teman udah pada tidur, saat itu aku cuma bisa berlihat ke atap tenda, langit-langit tenda. Nah di ketika situasi yang sepi itu tiba-tiba mulai terdengar tuh suara raungan. Jadi raungan seperti raungan macan ya, entah, tapi nggak tahu juga apa itu. Aku pun mencoba tetap tenang dan mencoba mematikan senter di gantung. Jadi kita menggunakan senter untuk penerangan lampu di tenda, kita coba matikan. 3 kali, 3 kali aku mendengar suara itu semakin jelas. Akhirnya aku pun masuk ke dalam sleeping bag. Sampai kepala, tutupan kepala ya, sleeping bag tuh dia nutup dari kaki sampai kepala. Dan tanpa sadar akhirnya aku pun tertidur, padahal dalam saat itu pikiran kita, wah mati deh, habis nih semua dimakan macan nih. Karena memang di Gunung Salak sendiri itu masih banyak sekali macan kumbang dan macan tutul ya, terutama macan kumbang yang paling banyak. Kalau yang harimau, yang loreng nggak ada, sudah punah harimau Jawa. Hingga tanpa terasa akhirnya pagi pun tiba, saat itu aku dibangunkan dengan Aska. Blay bangun Blay, udah jam 7. Aku pun langsung bangun, makan, kita semua makan, akhirnya jalan lagi. Nah, tapi saat itu aku jalan paling belakang, Angga yang paling depan gantian nih. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba Ishak secara tidak jelas ya marah-marah. Aneh. Tiba-tiba dia ngebuang kerilnya. Keril tuh tas ransel ya, yang khusus mendaki. Itu dibuang sambil mengeluarkan kata-kata sumpah serapa yang kata-kata kotor lah ya. Dia tuh langsung gampar sama si Angga. Pak, gua capek, gua mau pulang, gua udah gak kuat lagi. Anjing lu semua, gua nggak ngapa-ngapain, kenapa gua disasarin? Wah, di sini mulai merinding. Ini asli merinding kalau ini. Jadi saat itu Angga yang mulai kesel sama perkataan Ishak tuh dibalikin kata-katanya. Lu kira lu doang yang capek? Gue juga capek, semua juga capek. Waras dong lu. Dan lu inget Sak, ini tuh gunung, bukan di kota. Jaga omongan lu. Aska yang terkenal pendiam selama ini, luar biasa di hari itu dia marah. Karena memang di gunung ya, itu kita harus menjaga perkataan. Masih Ishak ini dia juga sudah di luar nalar ya, karena udah capek segala macam tuh udah bercampur aduk, dia mengeluarkan kata-kata itu yang mungkin udah bukan dia lagi. Jadi kita semua akhirnya mencoba melerai lah ya. Bahkan saat itu Aska berani marah dan ngebentak kita semua. Akhirnya sampai gue bilang, ya udah kita break aja dulu deh. Kita break santai, buat tenangin pikiran dan
Akhirnya kita semua break dulu tuh, istirahat. Ya kayak sambil setengah tiduran gue tuh saat itu Aska minta minum. Nah, Aska ngeluarin nih botol dari daypacknya dan gak sadar sisa satu dari 10 botol. Nah, 1,5 liter ya. Dan saat itu aku pun nanya ke Aska, kondisi logistik gimana? Aman nggak? Dia bilang saat itu, sisa beras sedikit sama Indomie 2 bungkus doang. Langsung lemes cuy. Langsung lemes ngedengernya. Beras sedikit dengan 2 Indomie. Isak yang kaget pun hanya sedikit dan ngebentak, agak ngebentak nih Kak Aska. Asli nggak nih? Beneran nggak nih? Tinggal segitu. Ah, mati dah udah mati kita di sini. Isak masih panik. Jadi saat itu kita ngerasa kondisi nafas kita udah mulai enak lagi daripada kita semakin lama berdebat. Kita pun berjalan lagi. Kita coba jalan lagi. Kita nggak masak, nggak makan dulu tuh, karena memang udah tipis banget lah ya logistik. Dan sampai akhirnya kita bermalam lagi di kita ngediriin camp. Logistik terakhir kita makan di situ tuh. Jadi Indomie 2 bungkus sama beras kita masak, kita makan berempat. Yang penting bisa ganjel. Air pun kita udah tinggal sebotol ya. Jadi salak ini nggak ada air ya. Dia air itu hanya ada di bawah. Jadi bener-bener air itu berharga banget deh. Nah, singkat cerita, keesokan harinya kita jalan dan kali ini Ishak yang berada di depan secara bergantian. Agak siangan kita mulai mendengar ada seperti suara aliran sungai nih, suara air ya, seperti aliran sungai. Kita pun udah mulai seneng tuh. Wah, kalau udah nemu aliran sungai ini biasanya udah di bawah kan. Kita pun langsung bergegas untuk mencari sumber suara air itu dan di mana letak sumbernya. Dan tidak lama kemudian akhirnya kita menemukan sungai itu dan semuanya kita senangnya bukan main. Kita lepasin tas kita, carrier kita masing-masing, lepasin sepatu, baju. Kita langsung nyebur. Kita minum sebanyak-banyaknya air itu. Tanpa mikir ada apa di dalam sungai itu. Karena memang sudah aus, letih. Wah, nyebur. Sekalipun ada binatang apa udah bodo amat. Mau ada buaya juga udah gak peduli deh. Jadi saat itu Angga langsung ngisi tuh botol air yang ada di tasnya, diisiin air semuanya sampai penuh satu persatu. Dan ketika kami pun sudah merasa segar kembali dan tenang, lalu kita mulai rembukan lagi nih tentang ide Aska. Jadi gimana kalau kita susurin sungai ini? Kan sungai ini kan, namanya sungai itu kan mengalir ya dari atas ke bawah. Jadi kalau kita ikutin aliran sungai berarti kita ke bawah, udah nggak mungkin nyasar lagi. Nah, siapa tahu dan setahu kita juga aliran sungai di Gunung Salak itu dipakai sama satu perusahaan air mineral yang cukup terkenal. Berharap saat itu kalau kita ngikutin aliran sungainya kita akan menemukan pabrik air mineral tersebut. Akhirnya kita susuri, kita setuju ya kita susuri sampai berhari-hari. Nah, itu perjalanan kita berhari-hari itu, benar-benar berhari-hari. Jadi kita jalan nyusurin sungai, ada tempat agak luas sedikit kita ngecamp. Yang penting nggak tergenang air sungai ya. Jadi kita mikir udah bodo amat ya, udah nggak mikirin lagi serangan hewan buas, udah capek, udah mulai putus asa kita tuh. Jadi akal sehat aja kayak udah nggak dapet. Kita susurin sungai berhari-hari, masa nggak nemu orang, nggak nemu perkampungan, nggak nemu pabrik air mineral atau apapun. Dan trek pendakiannya udah di luar trek pendakian gitu loh. Jadi akhirnya konflik-konflik kecil pun mulai terjadi lagi ya. Selama kita menyusuri sungai ini karena memang kita nggak menemukan seorang pun atau perkampungan penduduk nggak ada. Jadi saat itu kita bertahan hidup dengan apapun yang kita bisa makan udah. Jadi mau buah, mau apa, bodo amat, ikan atau apa yang bisa kita makan saat itu. Sampai akhirnya saat itu kita menemukan satu suara yang sangat berisik. Jadi ada jembatan yang memang sedikit aneh saat itu. Jadi aku pun nggak mikir soal halusinasi atau apapun itu. Yang saat itu aku pikirin adalah posisi lumayan jauh di atas kita. Jadi kita cari jalan yang bisa bawa kita sampai ke jembatan itu ya. Akhirnya kita dan teman-teman bisa naik ke jembatan. Jadi wah kita lihat jembatan walaupun aneh kita naik tuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita nemu lagi kehidupan. Karena kalau udah ada jembatan berarti kan udah ada tanda-tanda kehidupan ya. Nah, kami semua pun akhirnya senang sekali karena setelah berhari-hari kita tersesat,
akhirnya bisa menemukan tanda-tanda kehidupan, kami pun saling berpelukan, semuanya senang. Kecuali Angga. Angga saat itu diam saja tanpa ekspresi sama sekali. Jadi beberapa hari ke belakang sebelumnya kita menemukan jembatan ini, kami itu udah kayak manusia yang apa ya, udah kayak antara hidup dan mati ya. Jadi Angga di sini kita senang bertiga, tapi Angga diem. Ini agak sedikit aneh nih. Nah, saat itu karena duit kami masih banyak, kami pun langsung masuk ke warung masakan Padang ya. Jadi orang-orang di sekitaran itu saat itu ngelihat heran ya ngeliat kita ya. Dengan tampilan kita udah acak-acakan ya, namanya hampir seminggu di gunung, udah lusuh, malah bisa dibilang menakutkan. Nah, akhirnya kami pesen makan aja, makannya tuh udah kayak orang yang nggak pernah makan gitu. Dan emang nggak makan selama berhari-hari, maksudnya nggak makan secara normal ya. Nah, setelah makan pun akhirnya aku pun keluar dari warung Padang itu untuk beli rokok dan balik lagi. Saat itu kita masih diem-dieman. Eh, aku coba perhatiin ekspresi teman-teman saat itu, emang udah nggak enak banget dilihat. Aku pun langsung bertanya dengan logat Betawiku yang kental. Lu pada kenapa sih? Udah ngerokok aja dulu deh biar pada waras lagi, sambil bercanda untuk mencairkan suasana. Si Ishak pun yang nimpalin pertama kali dengan kata-kata yang ngagetin. Saat itu mukanya datar tanpa ekspresi, yang menatap pun seperti tidak. Gue udah gila, Blay. Udah, gue udah mau pulang aja sekarang. Sama, gue juga, kata Aska. Nah, aku pun balik nanya ke mereka. Ada apa lagi sih? Bukannya udah seneng, kita sekarang udah bisa makan, udah ketemu perkampungan, udah nemuin orang-orang. Dan kali ini, Ishak pun menatap kita dengan serius, sambil bertanya, lu tahu nggak kita di mana sekarang? Tahu nggak kita jalan sejauh apa? Saat itu, aku pun hanya menggeleng. Kita sekarang ada di Cirebon. Aku yang mendengar kata-kata Cirebon tuh langsung batuk. Terserah asap rokok yang dihisap. Saking kagetnya. Hah? Cirebon? Gila. Aska pun menimpali. Tuh, lu tanya sendiri deh sama mbak-mbak yang ini warung Padang. Dan ternyata benar, saat itu ketika aku bertanya, kita benar-benar berada di Cirebon. Dan tanpa berpikir panjang lagi, kita pun semua akhirnya mencari bis, kendaraan apapun untuk kembali ke Jakarta. Dan sampai di Jakarta kita langsung ke base camp komunitas. Dari terminal Kampung Rambutan kita pun naik taksi ke base camp biar nggak ribet lagi ya. Nah, jadi dan sampai di base camp yang kebetulan itu adalah rumah salah satu teman kita, di situ udah rame nih anak-anak yang jadi anak-anak nih udah kumpul nih saat itu untuk mencari kita berempat yang dinyatakan hilang di Gunung Salak karena sudah seminggu lebih kita nggak pulang ya. Nah, akhirnya di situ pun kami disambut dengan pelukan, tangisan yang benar-benar pecah di situ. Di situ pun ada salah satu orang yang dulu sempat deket sama gue ya. Kamu kemana aja sih? Kita semua nyariin kamu. Kok betah banget di Gunung Salak sampai 2 minggu? Aku pun langsung kaget. Ternyata kita udah 2 minggu hilang di Gunung Salak. Jadi itu waktu yang cukup panjang ya untuk naik Gunung Salak. Nah, setelah kejadian itu, aku pun masih sering naik bareng dengan si Ishak dan Aska. Nah, yang paling drastis adalah perubahan Angga. Dia lebih pendiam dan alhamdulillah dia pun sudah tobat sekarang dan sudah menjadi guru agama di salah satu pondok pesantren. Tapi akhir tragis dari Angga mengalami kecelakaan. Nah, terang terhormat buat Angga, semoga Angga bisa diterima di sisinya, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, amin. Nah, jadi itu aja kisah tersesat. Jadi bagaimana ya? Kita juga masih belum bisa, kita berempat, ya bertiga lah ya, Angga kan dua almarhum. Ini kita masih bingung, kok bisa kita tersesat sampai 2 minggu di Gunung Salak, bahkan kita masih bisa bertahan. Dan ini adalah kisah nyata buat teman-teman untuk percaya atau tidaknya kami kembalikan lagi ke teman-teman. Yang jelas kami tersesat hampir 2 minggu di Gunung Salak dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Ya, di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf dan semoga saja
kisah malam hari ini bisa kita ambil hikmah yang baik-baiknya. Dan untuk para teman-teman pendaki, jangan pernah takut mendaki, tetap terus mendaki. Kisah-kisah horor mistis di gunung manapun pasti ada dan itu akan menjadi teman kita selama perjalanan. Selama kita baik-baik saja menjaga perilaku, insya Allah kita akan bisa selamat dari awal naik sampai dengan turun. Dan satu lagi, ini ada kata-kata yang gue sendiri suka ya. Kebanyakan dari para pendaki hanya memikirkan bagaimana caranya untuk sampai puncak. Jarang sekali pendaki yang memikirkan bagaimana caranya untuk kembali dengan selamat. Jadi dari awal kita harus sudah punya pikiran bagaimana kita naik dan turun dengan selamat. Bukan hanya bagaimana caranya kita sampai puncak. Jadi itu kata-kata yang saya dapatkan dari ranger di Gunung Gede Pangrango ya, luar biasa itu kata-kata itu. Ya itu aja. Yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya saling menyapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu komentarnya. Dan buat teman-teman yang suka silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Yang belum subscribe silakan bisa diklik tombol subscribe-nya. Oke, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin.